Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dosen Unsia, dan perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saya dari kelas MJ201 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester genap mata kuliah Ekonomi Makro, di mana saya akan membahas tentang selanjutan infografis yang telah dilaksanakan pada tugas terstruktur dan tugas UTS pada semester genap ini, di mana topik pembahasan untuk yang pertama, momentum perbaikan ekonomi. Pada triwulan 1 tahun 2021, perekonomian nasional menunjukkan pemulihan yang solid dengan tumbuh minus 0,74%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara konsisten sejak perekonomian menghadapi guncangan akibat pandemi COVID-19 ini sejalan dengan langkah penanganan pandemi COVID-19 yang semakin membaik. Dari sisi pengeluaran pemulihan, ekonomi juga terjadi secara global dan berdampak kepada kinerja ekspor nasional yang tumbuh positif sebesar 6,74, ditopang oleh peningkatan dan permintaan dari negara mitra dagang utama khususnya Tiongkok dan Amerika, didukung dengan impor yang membaik sebesar 5,27%, didorong oleh perkembangan positif pada sektor eksternal dan perbaikan investasi. Kemudian konsumsi pemerintah yang meningkat sebesar 2,96% sejalan dengan akselerasi realisasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Pembentukan modal tetap bruto atau PMTB menunjukkan pemulihan yang kuat dengan tumbuh minus 0,23% dari triwulan sebelumnya yang minus 6,15%. Nah, dari sisi lapangan usahanya, kinerja sebagian besar lapangan usaha melanjutkan perbaikan dengan pertumbuhan tertinggi pada LU Informasi dan Komunikasi. Laporan usaha atau lapangan usaha, pengadaan air, dan LU jasa kesehatan. Kinerja ekonomi pada triwulan 1 tahun 2021 mengindikasikan tren pemulihan yang solid dan optimisme ekonomi pasca pandemik. Selanjutnya, perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah, di mana mencermati kondisi perekonomian Indonesia khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19. Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai tukar rupiah. Beberapa perkembangan antara lain, yang pertama, rupiah dibuka pada level 14.500 per dolar Amerika Serikat. 2. Yield SBN 10 tahun turun ke level 6,39 sampai dengan adapun perkiraan atau juga beberapa aliran dana asing yang masuk di antaranya, yaitu mulai dari premi CDS Indonesia 5 tahun naik ke level 84,07% per 8 April tahun 2021 sampai dengan data atau settlement tahun 2021 year to date non-resident jual neto sebesar 9,68 triliun. Kemudian berdasarkan infografis, inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Sedangkan penyumbang inflasi April tahun 2021 yaitu pertama daging ayam ras, jeruk, kemudian cabai merah, dan minyak goreng. Sedangkan komoditas utama penyumbang deflasi antara lain telur ayam ras, cabai rawit, kangkung, bawang merah, dan beras. Adapun perkiraan inflasi berdasarkan infografis yaitu 0,08%. 0,3% year to date dan 1,37% year of year. Selanjutnya, inflasi IHK per April tetap rendah. Inflasi ini yaitu sebesar 0,13%, itu meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 0,08%. Namun ini tetap rendah dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok inti dan administered price di tengah perlambatan inflasi kelompok volatile food. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ekonomi yaitu yang pertama-tama, sebelum masuk ke siapa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana untuk kebijakan yang pertama yaitu kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan negara, biasanya yang terlibat yaitu pemerintah. Kemudian yang kedua ada kebijakan moneter. Biasanya kebijakan moneter ini yang terlibat yaitu bank sentral, atau kalau di Indonesia sendiri yaitu Bank Indonesia. Jadi pihak-pihak yang terlibat di dalam kebijakan ekonomi yaitu pemerintah itu sendiri dan
bank sentral, di mana pemeran pemerintah sangatlah penting dalam menentukan kebijakan ekonomi ini, sehingga untuk menentukan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara tersebut. Untuk selanjutnya, dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK mempengaruhi PDB triwulan 1 tahun 2021. Nilai tukar rupiah juga merupakan salah satu variabel penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perubahannya naik turun kurs menjadi penting diperhatikan sebagai salah satu strategi menarik pemasuk modal asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional. Sedangkan nilai PDB ditentukan oleh harga. Berbicara harga yang berlaku tentu tidak lepas dari yang namanya inflasi. Artinya, jika inflasi itu meningkat, maka harga barang dan jasa dalam negeri meningkat atau mengalami kenaikan. Dan itu PDB real akan turun sesuai dengan hukum ekonomi yang berlaku. Kemudian kondisi perekonomian makro di Indonesia di tengah pandemi COVID tahun 2019 atau COVID-19 berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat perekonomian Indonesia secara kumulatif pada tahun 2021 berhasil tumbuh secara positif menjadi 3,69% atau lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi 2,07%. Tentunya ini dikarenakan strategi yang dilakukan pemerintah berjalan baik seiringnya dengan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat sehingga Indonesia masih bisa survive di tengah pandemi COVID-19, di mana seperti pemerintah Indonesia sendiri itu sangat peduli terhadap rakyatnya, di mana jumlah rakyatnya yang tentunya tidak sedikit ini sangat berpengaruh atau mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia, dan dibantu oleh dengan banyaknya UMKM yang ada di Indonesia ini sangat membantu perekonomian makro atau perekonomian yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya presentasi ujian akhir semester di mata kuliah ekonomi makro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.